Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Jislina. Saya dari Prodi Keuangan dan Perbankan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Istilah komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda bagi setiap orang. Istilah komputer diambil dari bahasa Latin yaitu computere yang berarti menghitung. Terdapat 3 istilah penting, yaitu input atau data, pengolahan data, dan informasi atau output. Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik dan electronic data processing. Data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan atau fakta, dapat berupa angka-angka, huruf, simbol-simbol khusus, atau gabungan dari ketiganya. Pengolahan data merupakan suatu proses manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti, yaitu berupa informasi. Sejak dahulu, proses pengolahan data telah dilakukan oleh manusia. Manusia yang menemukan alat-alat mekanik dan elektronik untuk membantu manusia dalam perhitungan dan pengolahan data supaya bisa dapat hasil yang lebih cepat. Ada 4 alat pengolahan data dari sejak zaman purba sampai saat ini, yaitu yang pertama, peralatan manual, yang kedua, peralatan mekanik, yang ketiga, peralatan mekanik elektronik, dan yang keempat adalah peralatan elektronik. Generasi komputer memiliki 5 generasi. Yang pertama, komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama karakteristik dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Ciri lain komputer generasi pertama adalah penggunaan vakum atau yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar. Yang kedua yaitu komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka yang memiliki komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini. Yang ketiga yaitu komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga memiliki kemajuan dalam penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan sebagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Yang keempat yaitu komputer generasi keempat. Di komputer generasi keempat itu memiliki tujuan pengembangan yang lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Yang kelima yaitu komputer generasi kelima. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan perbuatan komputer generasi kelima. 2 kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model dan Neumann. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun. Dampak negatif dari perkembangan teknologi. Zaman modern saat ini, keberadaan teknologi sudah berkaitan erat dengan generasi. Benar adanya bahwa perkembangan teknologi memiliki segudang manfaat, tetapi perlu kita ketahui segudang manfaat negatif juga mengikutinya. Sisi gelap teknologi media global beserta sajian yang tidak pantas di dalamnya adalah pelaku polusi teknologi bagi generasi saat ini. Dampak nyata dari teknologi modern akan menjadi dampak transparan bagi generasi jika generasi tetap tidak mengetahuinya. Baiklah, itulah penjelasan saya dalam video ini mengenai sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Terima kasih.